Prasetya, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 pada Universitas Medan dengan nomor PPG 9233433431. Pada kesempatan ini saya menampilkan video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas PPG yang dilaksanakan pada kelas 10 mata pelajaran PPKN tentang desentralisasi atau otonomi daerah dengan model pembelajaran PDL, di mana saya laksanakan di Sekolah SMK Negeri 1 Sumolemele, Kecamatan Sumolemele, Kabupaten Nias. Untuk itu, saya sebagai mahasiswa PPG angkatan tahun 2023 mohon masukan kepada dosen, penguji, dan penilai untuk video yang saya tayangkan ini. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Siap. Sebelum memulai kegiatan kita, siapa yang membawa kita dalam doa? Silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan kita, mari kita bersama doa. Proses belajar mengajar kami dan memberkati kami dan lindungi kami ini dia yang seperti ini yang menjaga kesempurnaan dan kesempurnaan bagi anak Yesus Kristus juru selamat kami dan Muslim. Amin. Amin. Anak-anak kami hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang kita memulai materi pembelajaran kita, desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, desentralisasi ini adalah dari pembagian kekuasaannya dari pusat sampai ke daerah. Artinya di dalamnya itu pembagian kekuasaannya mulai dari pusat, provinsi, kota sampai ke daerah. Jadi masing-masingnya di situ tentu ada pemegang kekuasaan. Itulah yang namanya desentralisasi. Kita sebagai negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia, ada namanya demokrasi. Nah, dari pembagian inilah yang harus kita pelajari. Kemudian otonomi daerah. Kenapa ada otonomi daerah? Karena wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini luas, penduduknya banyak, rakyatnya banyak, sehingga ada yang namanya otonomi daerah. Dan otonomi daerah ini harus menurut peraturan perundang-undangan. Ada undang-undangnya yang dituangkan dalam Undang-Undang 1945. Ada nanti pasal-pasalnya. Saya tayangkan nanti untuk lebih memperjelas. Silakan ya amati gambarnya ini nanti. Dan habis itu nanti kita bekerja di dalam kelompok. Baik, ya silakan untuk ya diperhatikan dan disimak ya
Materi tentang Desentralisasi. Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda. Terdiri dari dua kata, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi. Pertama ialah kelompok Anglo-Saxon yang membedakan desentralisasi menjadi dekonsentrasi, yaitu penyerahan dari pemerintah pusat kepada para pejabat pusat yang ada di daerah. Yang kedua yaitu devolusi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonom yang ada di daerah. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ialah desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan. Yang kedua ialah desentralisasi ketatanegaraan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya kantor-kantor pelayanan pajak yang ada di daerah. Amran Muslimin membagi desentralisasi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah. Yang kedua adalah desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus kepentingan tertentu dalam masyarakat, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga adalah desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri, seperti misalnya ritual-ritual kebudayaan yang ada di daerah. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa menghentikan video ini sebentar dan memperhatikan diagram berikut ini. Desentralisasi mengandung segi positif maupun negatif. Beberapa segi positif atau kelebihan desentralisasi, yang pertama ialah desentralisasi memperingan manajemen pemerintahan pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang sangat mendesak, pemerintah daerah nggak perlu nih nungguin instruksi dari pemerintah pusat. Yang keempat, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Yang kelima, resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. Terakhir, dapat diadakan pembeda dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan daerah masing-masing. Adapun kelemahan desentralisasi, yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintahan membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berpengaruh pada lemahnya koordinasi. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah lebih mudah terganggu karena tiap daerah kan kepentingannya beda-beda. Lalu, desentralisasi teritorial bisa juga mendorong timbulnya paham kedaerahan yang menganggap daerahnya lebih dari daerah lain. Terakhir, desentralisasi memerlukan biaya yang cukup besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman juga kesederhanaan. Konsep berikutnya adalah mengenai otonomi daerah. Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Salah satunya yang dikemukakan oleh Ateng Syarifuddin. Beliau mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Karena kemerdekaan yang dimaksud harus dipertanggungjawabkan.
Berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Landasan hukum dari otonomi daerah ini ada cukup banyak. Yang saat ini masih dipakai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18, 18A, dan 18B, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terakhir, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar kita berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama ialah nilai unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak punya kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Jadi, kedaulatan negara tidak akan terbagi-bagi di antara kesatuan pemerintahan-pemerintahan di daerah. Yang kedua adalah nilai desentralisasi teritorial. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten atau kota dengan pertimbangan yang pertama, dimensi politik, kedua, dimensi administratif, dan yang ketiga adalah dimensi kabupaten atau kota. Terdapat 3 prinsip otonomi daerah, yaitu nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Prinsip nyata dalam artian otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Prinsip dinamis, yaitu pelaksanaan otonomi, selalu menjadi sarana dan dorongan untuk bisa lebih maju. Prinsip bertanggung jawab, yaitu pemberian otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air dan penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan otonomi. Selain itu, terdapat 5 prinsip juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip pertama adalah kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus bisa memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Prinsip penyebaran. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerah. Keserasian. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Prinsip pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, baik, ya. Jadi itulah tadi video yang bisa Bapak paparkan tentang apa? Desentralisasi. Sekali lagi ya, yang namanya ini desentralisasi ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini semua sudah diatur di dalam peraturan undang-undang. Nah, desentralisasi ini ya mempunyai beberapa ya struktur pemerintahan bertahan ya kompleks sehingga dapat mempersulit koordinasi ya. Tentu kalau tidak ada yang namanya desentralisasi itu semakin sulit. Ya, dengan adanya desentralisasi tadi adalah memudahkan pemerintah itu mengontrol ya, melayani masyarakatnya. Ya, sama halnya kalau kita ya berbicara apa di dalam desa itu. Ya, masing-masing kita ini punya desa. Masyarakatnya juga siapa yang melayani masyarakatnya di sana? Adalah pemerintah yang berkuasa di dalam desa. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang otonomi daerah. Hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingannya masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini lagi. Sudah bisa dipahami ya? Sudah. Sekarang ya, kita bagikan kelompok. Ya. Ada kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang saya bagikan bahan ajarnya. Silakan untuk dipelajari dulu bahasa apa bahan ajarnya, dan habis itu nanti saya bagikan untuk KPD-nya. Baik, sambil dipelajari materi bahan ajarnya, disimak bagaimana video di atas ini. Setelah menyimak video, saya membagikan DKPD-nya dan silakan untuk dikerjakan masing-masing kelompoknya. Kelompok apa ya?
Sudah siap? Sudah. Baik. Untuk kelompok 1 silakan untuk dipresentasikan hasil di diskusinya pada kelompok 1 di persidangan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Menurut Amran Muslimi, desentralisasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu desentralisasi politik, kedua desentralisasi fungsional, dan ketiga desentralisasi kebudayaan. Yang pertama yaitu desentralisasi politik, merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua yaitu desentralisasi fungsional, merupakan pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat maupun pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi para petani. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi kebudayaan merupakan pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Adapun nilai dari desentralisasi dari segi positif, yaitu yang pertama, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Dan yang keempat, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Baik, demikianlah hasil dari penyajian kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, persilakan. Baik, kami dari kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dengan pertanyaan, apa yang disebut dengan desentralisasi serta tujuan-tujuannya? 2. Baik, kami menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Maksud dari desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari urusan pemerintah pusat kepada badan atau lembaga pemerintah daerah. Tujuannya yaitu agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Bagaimana dengan kelompok 2? Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok teman kami kelompok 1, dan kami kelompok 2 berterima dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada kelompok 2? Tidak. Nah, baik. Jadi untuk lebih silakan untuk tepuk tangan kelompok 4. Sekarang kita lanjutkan memberikan hasil kelompok 2 kepada saudara di persidangannya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami. Materi yang kami bahas yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi
hak daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandas pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyaman, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang di daerahnya masing-masing. Jadi, tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran dari kelompok 2, dipersilakan. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan otonomi daerah serta berikan tujuan dari otonomi daerah. Baik, langsung saja. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu mengenai maksud dari otonomi daerah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Sedangkan tujuan dari otonomi daerah itu adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian saja. Apakah kelompok 1 berkelima? Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 2 dan kami dari kelompok 1 berterima dengan jawaban. Baik, dari kelompok 1 telah menerima pertanyaan. Jika ada lagi sanggahan dan kritik dari kelompok 1, dipersilakan. Baik, untuk itu mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa hasil Anda, dan untuk itu silakan untuk menyerahkan KTD-nya. Apakah masih ada yang perlu ditanya? Oleh karena itu, maka saya akan simpulkan. Bahwa ya, desentralisasi ini dengan otonomi daerah ini adalah hak sebagai warga negara dari wewenang mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kota dan daerah. Jadi itulah kesimpulannya materi kita hari ini. Baik, ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada, silakan kembali pada posisi semula. Baik, sebelum kita akhiri materi kita minggu depan, kita memasuki materi budaya politik bangsa Indonesia sebagai negara Republik Indonesia. Untuk itu, ya, itu pekerjaan kita minggu depan. Sebelum kita pulang, dan alangkah baiknya, siapa yang membawa kita dalam doa? Silakan. Sebelum kita partisipasi debat ini, mari kita berdoa dulu.
pertemuan kita pagi ini. Selamat pagi.